Dan pemirsa, apa sebenarnya dugaan tindak pidana yang menyeret keempat pengurus ACT menjadi tersangka? Sudah bergabung bersama kami, Kombes Helvi Assegaf, Wakil Direktur Tindak Pidana dan Ekonomi Khusus Barreskrim Polri. Selamat malam, Pak Helvi. Selamat malam, Mbak April. Baik, Pak Helvi, kalau bicara mengenai penetapan tersangka kasus ACT ini, Bapak, apakah hanya terkait dengan kasus Boeing atau adakah dugaan dua pidana lainnya, Pak? Ya, terkait dengan laporan polisi yang kita terima, yaitu laporan polisi nomor 0364 dan laporan polisi nomor 0398, bahwa keempat tersangka tersebut kita sudah tetapkan tersangka pada hari ini pada pukul 15.50 terkait dengan laporan daripada salah satu ahli waris, yaitu Saudara John Jeffrey. Kemudian terkait dengan dana yang diterima dari Boeing, yaitu dana BCIF atau Boeing Community Investment Fund yang diterima pada tanggal 25 Januari 2021. Begitu, Mbak. Baik, dari untuk selain dana Boeing, adakah dugaan unsur pidana dalam donasi umum untuk ACT ini, Pak? Ya. Iya. Bisa diulangi, Mbak? Dari selain dana Boeing tadi, Pak, adakah dugaan unsur pidana dalam donasi umum untuk ACT, Pak? Ya, untuk sementara kasus yang kita tangani terkait dengan dana dari Boeing, Mbak. Oke. Jadi hanya Boeing saja ya, Pak, ya? Ya, dari Boeing saja, Mbak. Oke, para tersangka sebelumnya sudah berkali-kali diperiksa. Apa pertimbangan polisi menetapkan keempat orang ini menjadi tersangka, Pak? Ya, sebagaimana yang telah kita sampaikan bahwa penetapan tersangka itu minimal harus memenuhi minimal dua alat bukti yang cukup. Jadi dua alat bukti tersebut, yang pertama terkait dengan keterangan saksi, yang kedua alat bukti surat, yaitu terkait dengan barang bukti yang telah dikumpulkan oleh para penyidik, ditemukan oleh penyidik, dan setiap barang bukti tersebut telah dijelaskan oleh alat bukti keterangan saksi, sehingga memiliki nilai sebagai alat bukti, dan telah memenuhi dua alat bukti yang cukup atas perkara ini, sehingga keempat terlapor tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka. Baik, bicara soal gaji yang menjadi headline banyak berita, Pak. Apakah betul ini dari dana Boeing atau ada dana lainnya, Pak? Ya, dari hasil penyidikan kami sesuai dengan Tempus tahun 2018 sampai dengan 2021, sejak diterimanya dana tersebut, itu sudah kita lakukan penyidikan, dan dana tersebut yang diterima dari dana Boeing yang diolah oleh ACT sebagai pengelola dana yang diberikan kepada ahli waris para korban kecelakaan Lion Air JT0610. Bicara soal nominal gaji, Pak, berapa biayanya yang diberikan sebagai jumlah gaji untuk pengurus ACT ini? Dari empat tersangka tersebut, gajinya bervariasi, yaitu sekitar 50 juta sampai dengan tertinggi 450 juta. Baik. Oke, kita bicara soal kemungkinan penambahan tersangka baru, Pak. Apakah mungkin ada kemungkinan ada tersangka baru yang akan ditambahkan ke depannya? Ya, sebagaimana tindak lanjut kita atas penetapan tersangka tersebut dan penyidikan ini terus berjalan, kita akan terus lakukan pendalaman terhadap saksi-saksi maupun barang bukti. Apabila nanti dalam prosesnya ditemukan adanya dugaan tindak pidana dilakukan oleh yang lain atau calon tersangka yang lain, bisa kita lakukan penetapan tersangka kepada yang bersangkutan. Namun demikian tetap kita mengacu pada aturan, yaitu minimal dua alat bukti yang cukup untuk penetapan tersangka tersebut.
Baik, kembali ke soal gaji pengurus ACT ini, Pak Helvi. Apakah jika nanti di dalam pemberian gaji pengurus ACT ini ada donasi umum yang masuk ke rekening para pengurus ini, bisa disangkakankah Pak menjadi pidana? Ya, jadi kita tindak lanjut kita kan salah satunya adalah audit dari kantor akuntan publik terhadap laporan keuangan Yayasan ACT. Nanti apabila ditemukan, maka kita lakukan pendalaman terhadap aliran dana tersebut, dan bisa memungkinkan kalau misalnya ada terkait dengan donasi-donasi yang lain, kita akan lakukan pendalaman terhadap perkara tersebut. Baik, kalau tadi dikatakan jika ada pun penggunaan dana lain dari dana BUI ini, begitu Pak. Dana lain ini mencakup apa saja? Ya, untuk saat ini kita masih belum mengarah ke sana, tapi fokus dulu pada perkara atau yang saat ini kita tangani, yaitu aliran dana dari Boeing sebagai dana BCIF yang diberikan kepada ahli waris, belum melebar sampai kemana-mana dulu yang lain. Namun demikian nanti dari hasil audit, apabila ditemukan adanya fakta-fakta penyidikan yang lain, maka kita akan kembangkan ke sana. Baik, terima kasih banyak Bapak Kombes Helvi Assegaf, Wakil Direktur Tindak Pidana dan Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, sudah memberikan informasi kepada kami. Selamat malam Bapak.